Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi berjumpa dengan Ustadz Fahri di sini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan menonton video pembelajaran selanjutnya, ya. Sebelum kita menonton video, sebaiknya kita sebagaimana kita umat Islam, ya, mengawalinya dengan selalu bersyukur kepada Allah dengan cara berdoa. Ya, kita berdoa sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa sebelum menonton video ini, ya, supaya pembelajaran kita nantinya lancar dan bermanfaat. Terima kasih. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar kembali, yaitu pada pertemuan berikutnya tema 2 subtema 3. Kali ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Mohon disimak baik-baik, ya. Nah, setelah disimak nanti pada video ini, coba untuk sama-sama bisa kita kerjakan latihan. Baik, selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, apa yang tampak pada gambar berikut? Ya, benar sekali, tampak berkabut, ya. Nah, kira-kira apa penyebab kabut yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, tentunya pasti ini adalah karena asap. Nah, apakah kalian tahu kenapa daerah tersebut berasap? Baiklah anak-anak, salah satu penyebab asap adalah karena kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan sangat berdampak pada kesehatan kita. Maka dari itu kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Nah, coba kita baca, ya, bacaan berikut yang ada di buku di halaman 92 dan 93. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah tersiap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lihat, ya, apa saja kira-kira bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan pada manusia. Yang pertama adalah
Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Baiklah, selain kita sudah mengetahui tentang bahayanya kabut asap, kita juga harus mengetahui bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap. Nah, baik, mari kita simak penjelasan berikut ini. Cara kita melindungi diri dari kabut asap yang pertama adalah hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel yang halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Kedelapan, yang terakhir, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Baiklah anak-anak, dari bacaan yang sudah kita pelajari tadi, nah kita bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ya, mungkin kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut, tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh yang sudah pernah kita kerjakan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini mari kita kerjakan sama-sama ya, agar lebih paham. Kali ini Ustadz akan memberikan beberapa buah contoh ya, karena ini sudah pernah kita buat di pembelajaran sebelumnya, maka tidak perlu banyak sekali contoh, nanti kalian akan kerjakan sendiri. Baiklah, untuk yang pertama itu pertanyaannya adalah apa
apa penyebab kabut asap? Nah, jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 2 yaitu apa saja, ini yang mengenai dengan apa ya? Apa saja zat-zat berbahaya yang terkandung dalam kabut asap? Nah, jawabannya adalah zat-zat berbahaya yang terkandung dalam kabut asap pada bacaan adalah ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Nah, itu dia. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kata tanya menggunakan siapa. Itu pertanyaannya adalah siapa saja yang terganggu kesehatannya akibat dari kabut asap? Nah, ini kalau menggunakan kata siapa ya. Jawabannya adalah yang kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun sakit. Nah, itu yang terdapat pada bacaan. Nah, sekarang kita menggunakan kata tanya di mana. Nah, pertanyaannya begini kira-kira. Di mana bencana kabut asap terjadi? Nah, boleh seperti itu ya. Nah, jawabannya kita harus menyesuaikan dengan yang ada di bacaan. Jawabannya misalnya kalau tadi pertanyaannya adalah di mana bencana kabut asap terjadi, maka jawabannya adalah bencana kabut asap terjadi di sebahagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, misalnya seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Nah, ini banyak nih jawabannya kalau di buku ya, kalau di bacaan. Yang pertama adalah 1. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Yang kedua, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering. Yang keempat, segera lakukan perilaku hidup bersih, sehat atau PHBS. 5. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 6. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Nah, begitu ya jawaban yang menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, yang terakhir kita gunakan kata tanya mengapa. Nah, bagaimana pertanyaannya? Begini. Mengapa asap kebakaran hutan dan lahan tidak baik bagi kesehatan? Nah, jawabannya adalah karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah memberikan atau akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, seperti itu ya. Baiklah, demikianlah video pembelajaran ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya, yaitu di video pembelajaran yang terbaru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.